rumah sakit itu perputaran roda ekonominya itu dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya nih, kita kan kerjasama dengan BPJS nih, Yes. bidang pelayanan. BPJS itu menguntungkan nggak nih? Sebenarnya BPJS itu menguntungkan nggak nih buat rumah sakit maksudnya tuh? Karena sering ada pasien merasa ditolak di IGD, ya minta rawat inap nggak boleh karena lewat IGD disuruh pulang gitu ya. Sekali lagi buat para sahabat Obseria gitu ya, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus dijawab dong. Oh iya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, atau kapanpun kalian nonton acara ini. Kita kembali lagi di acara Obseria, obrolan seru dan Ceria. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penting tentang pelayanan rumah sakit khususnya di RSUD Ciparang yang melayani dengan ceria. Ceria bro, ceria. Jadi dokter, hari ini tuh banyak sekali titipan pertanyaan-pertanyaan nih, banyak sekali pertanyaan, bahkan saya sudah bikin catatan dari penonton setianya Obseria mengenai ya seputar rumah sakit, terutama tentang BPJS, IGD juga, bahkan kemarin ada isu tentang penolakan pasien. Makanya hari ini kita sudah hadirkan seorang yang sangat spesial. Beliau adalah seorang penulis buku, beliau adalah seorang dokter spesialis anestesi, dan juga kabarnya beliau adalah ketua administrasi klaim. Betul dokter? Koreksi kalau saya salah. Dan sejarah itu sejarah bro, sejarah. Ya emang sih ketua administrasi itu dulu dari tahun 2013 ya, 13. sampai 2005 kayaknya itu sudah diganti dengan tim kendali mutu kendali biaya itu diganti, tapi tetap ada di situ sebagai penanggung jawab. Berarti masih berkutit dengan Ya, insya Allah. Oke, kita sudah hadir pada pagi hari ini karena kita syuting podcast ini pagi. Dokter Igun, spesialis anestesi Fiskua. Betul. Ya mudah-mudahan bisa membantu lah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas Wildan. Iya. Ya. Saya sekarang hari ini, oh ya ada lagi disclaimer. Dan kalau kalian tahu acara Obseria ini, beliau adalah eksekutif produsernya. Jadi beliau yang punya program. Jadi hari ini saya biasa di balik layar, sekarang jadi host. Oke dokter, banyak sekali pertanyaan nih. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang udah masuk di komen-komen. Terima kasih yang udah subscribe juga. Salah satunya adalah tentang BPJS tadi, terus ada juga kemarin isu-isu tentang penolakan pasien, bahkan terjadi sebuah konflik dalam tanda kutip di IGD dan tentang masih banyak lainnya. Yang pertama sebelum saya masuk ke sana, saya pengen nanya dulu tentang rumah sakit itu perputaran roda ekonominya itu dari mana sih sebenarnya? Oke. Wah, ini pertanyaan yang menarik nih. Asem ya, aku mau jawabnya gimana gitu ya. Saya bukan orang manajemen ya, tapi insya Allah lah sedikit banyak ya saya paham lah tentang itu ya. Jadi sebuah rumah sakit itu bisa berjalan itu apabila bisa membuat balance ya. Balance artinya itu balance dalam arti di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola apa yang kita dapat dengan apa yang akan kita keluarkan, antara pemasukan dan pengeluaran. Saya pikir itu penting ya, antara pemasukan dan pengeluaran itu penting buat ini. Jadi apalagi kata orang-orang yang sekarang mengatakan bahwa klaim BPJS itu katanya under value ya gitu, ada yang ngomong seperti itu ya, tapi sebenarnya enggak juga. Jadi tergantung bagaimana kita itu menanggapi kondisi itu dengan bagaimana kita mengelola apa yang ada di dalam, sehingga tetap apa yang terjadi antara pemasukan yang didapat, antara pengeluaran yang dikeluarkan itu harus tetap balance. Di antaranya ya, yang pertama itu ya kita dalam mengelola peralatan, tentu kan tadi tutut ya, rumah sakit mempunyai peralatan yang bagus itu kan. Ya kita pun harus mempunyai strategi. Alat yang diminta apa, yang bisa mensupport apa, kita harus bisa menghitung BEP-nya, break-even point-nya sampai kapan, sehingga setiap pelayanan kita hargai berapa dan bagaimana mengelolanya. Ada obat-obatan ya, berapa harganya, berapa yang Fornas, berapa yang e-katalog gitu ya, bagaimana dokter meresepkan obat. Ya, jadi tetap
harus berfokus gitu dalam memberikan pelayanan. Makanya di dalam sistem pelayanan kesehatan itu yang namanya CP itu penting. Apa itu? Clinical pathway. Jadi kita ada ketentuannya nih. Oh, penyakit kayak gini, jalannya harus kayak gini. Para dokter juga harus bisa memahami itu semuanya dan tentunya harus patuh, Bro, tentang itu. Sehingga apa yang terjadi? Nah, itu istilahnya ada yang namanya over cost dan under cost ya. Tentunya kan kita tetap kan menginginkan dari Inadirja apa yang kita dapatkan dari BPJS tetap bisa tetap roda perputar rumah sakit itu tetap jalan. Jadi kayak gitu, Bo. Efisiensi itu penting buat kita dan semuanya harus sadar tentang itu. Oke, Bro? Jadi roda perputaran ekonomi di rumah sakit itu saling bekerja sama dengan BPJS itu, jadi kayak gitulah ya. Iya, di samping kita kan ada pasien umum dan lain sebagainya. Walaupun nih ya, sekarang walaupun ada pasien umum, pasien asuransi dan lain-lain, itu hanya sekedar garis miring aja. Karena kita dalam memberikan, bukan dalam kita memberikan pelayanan kan tidak boleh membeda-bedakan antara dia pasien umum, pasien BPJS, pasien VIP itu semuanya sama. Standar ininya sama, standar kita memberikan pelayanannya sama. Artinya seperti itu. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman. Jadi perputaran roda ekonomi dari rumah sakit itu seperti yang sudah dijelaskan dengan Pak Dokter itu. Tapi catatan pentingnya adalah kita tidak boleh, kami ya dokter tidak boleh membedakan antara pasien umum BPJS ataupun VIP. Pelayanan semuanya sama. Pelayanan semuanya sama. Nah, ada lagi nih, selain tentang perputaran roda ekonominya rumah sakit nih sebenarnya saya apakah pantas menanyakan ini nih sebenarnya. Kenapa? Ini sebenarnya ada titipan sih ya, tapi nggak apa-apa lah ya, ini buat pengetahuan juga ya, buat selain itu juga buat knowledge buat saya ya. Sebenarnya nih kita kan kerjasama dengan BPJS nih. Yes. Bidang pelayanan. BPJS itu menguntungkan enggak nih? Sebenarnya BPJS itu menguntungkan enggak nih buat rumah sakit maksudnya tuh? Kalau ketahuan BPJS dimarahi loh ini. Maaf ya, tapi ya kita juga pengen ngerti lah ya gitu ya. Ya, terima kasih Mas Wildan. Jadi sebenarnya begini nih, ada satu titik tangkap yang harus kita pahami betul bahwa kita dalam mengelola pasien BPJS itu memang tidak boleh berpikiran untung dan rugi ya. Karena ini program pemerintah, program nasional yang saya pikir ini juga bagus banget nih. Ya, kita juga harus banget. Itu bagus banget. Tapi cuman ya sekali lagi, ya sisi positifnya tuh banyak sekali nih dengan BPJS itu. Ya pasien, kalau ini pasien nih ya, pasien datang ke rumah sakit tidak perlu membayar. Artinya apa? Bagi rumah sakit keuntungannya apa? Sudah ada jaminan bahwa pasien ini pasti terbayar oleh BPJS. Kalau pasien umum belum tentu. Tiba-tiba dia pergi nggak bayar dan lain sebagainya. Tapi kalau pasien BPJS sudah ada jaminan kepastian bahwa dia itu pasti membayar. Kemudian yang kedua, masyarakat nih, buat masyarakat nih. Masyarakat kalau kita nggak punya uang ya, kita nggak punya uang, masyarakat mau berobat itu masih takut. Oh, gue punya duit nggak nih? Gitu. Oh, punya duit nggak? Sehingga apa? Pasien yang penyakit yang sudah berat pun kadang-kadang mereka tidak mau berobat. Dan nanti efeknya ke rumah sakit. Pemanfaatan rumah sakit itu menjadi berkurang. Rumah sakit menjadi berkurang. Dari sisi income rumah sakit akhirnya menjadi berkurang juga. Sekali lagi loh, ini banyak sekali. Jadi kita tetap kita tidak boleh mempertimbangkan untung ruginya ya. Yaitu kalau kita berbicara di situ, satu titik tangkapnya apa? Titik tangkapnya bagaimana kita itu bisa memanage pasien-pasien BPJS itu dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Yaitu dia tadi gunakan obat-obatan sesuai dengan Fornas. Kalau rumah sakit ya pengadaan secara e-katalog ya. Gunakan CP dengan sebaik-baiknya. Itu jangan, apalagi dengan kita pengolombokan dengan sistem Inadirja ya yang terbaru ya kayak gitu. Tapi yang terakhir kita tidak boleh melakukan top up diagnosis, itu nggak boleh ya. Nanti merugikan buat kita buat ini ya. Jadi yang pasti BPJS menurut saya itu sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Karena dari sisi pembayaran sudah ada kepastian, pasti dibayar. Jadi buat ini ya, kita buat ya sebagai staf yang kerja di rumah sakit itu sebenarnya itu ya, kalau dari saya pribadi sebenarnya itu urusan dari inilah ya. Kita sih menjalankan apa yang menjadi tupoksi kita sebagai stafnya di rumah sakit gitu ya dok. Yang jelas kalau BPJS, pasien BPJS itu pasti kan sudah pasti dibayar. Sudah pasti dibayar oleh BPJS. Sudah ada penanggungan. Itu satu keuntungan, kepastian buat rumah sakit itu. Jadi buat teman-teman atau keluarga pasien atau buat yang nonton ini, teman-teman atau keluarganya di rumah yang mau periksa dan
punya kartu asuransi BPJS sudah pasti kita tangani dan tidak dibeda-bedakan ya. Tidak dibeda-bedakan Beliau adalah semua. seorang dokter. Nanti kalau ada yang beda-bedakan jiwer kita. Nggak, masalahnya ini akan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter. Iya, Ada iya. titipan yang berikutnya. Oke nih. deh. Karena terkait dengan BPJS nih, kadang-kadang nih ada sebuah friksi lah, ada sedikit konflik di suatu tempat, contohnya di IGD. Mungkin ada isu dari penolakan nih, apakah pasien umum yang didahulukan atau BPJS yang didahulukan itu. Kemarin kan ada isu juga nih, katanya nih ya, ada di timeline saya itu muncul berita bahwa ada terjadi penolakan pasien, bahkan ada pasien HD yang ditolak. Itu biasanya kenapa sih dok? Gitu. Ya, terima kasih. Ya, ini sebenarnya satu hal yang sangat sensitif ya, dibicarakan dengan masalah ini. Sebenarnya saya secara pribadi ya sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai jiwa-jiwa melayani gitu, saya pikir tidak ada suatu hal yang ditolak ya. Karena prinsip pertama, rumah sakit itu tidak boleh menolak pasien gawat darurat. Jadi, dan saya kalau yakin di Haji Bareng harus seperti itu. Tidak boleh ada pasien gawat darurat kok pertama kali yang ditanyakan pembayarannya. Oh iya. Nggak boleh. Jadi begitu datang, oh ini gawat darurat, langsung ditangani. Masalah administrasi pembayaran itu urusan belakang. Tapi ini juga masyarakat harus memahami. Ya. Kalau memang dia bukan mengatakan punya kartu BPJS, ya artinya kan bahwa BPJS-nya harus masih aktif, masih bisa digunakan. Nah, itu nanti akan ditanyakan setelah kegawat daruratannya ditangani. Sebenarnya nggak ada bro, nggak ada untuk penolakan pasien-pasien BPJS. Insya Allah khususon ya di Rumah Sakit RSUD Haji Bareng itu tidak ada. Jadi kalau nanti bisa menghubungi kontak person ya, terkait bila ada anggapan seperti itu. Jadi saya pikir nggak ada lah. Cuman kalau mungkin sekali lagi nih ya. Mungkin. Ini Kalau mungkin ya, dulu ya. mungkin itu sebenarnya anggapan masyarakat itu penolakan. Tapi sejatinya itu bukan penolakan ya? Bukan penolakan. Sebagai contoh lah gitu ya. Sebagai contoh nih, ada pasien masuk ke IGD, pasiennya gawat, sudah ditangani ya. Tapi akhirnya Pak nggak bisa masuk rumah sakit itu karena ya salah satu asesmen tindak lanjut planning yang pada pasien ini dia harus masuk ICU. Kebetulan ICU-nya penuh gitu. Makanya otomatis pada pasien ini akan apa? Akan direfer, diberikan rujukan ke rumah sakit yang ICU-nya masih kosong. Nah ini jadi bukan karena ditolak. Ya, sebenarnya keadaannya. Jadi yang perlu dipahami masyarakat itu seperti itu. Jadi bukan menolak ya, tapi pada prinsipnya adalah bagaimana petugas kesehatan itu mempunyai prinsip mindset safety patient. Sementing pasiennya selamat gitu ya, itu yang penting bro buat saya sih. Ya jadi sebenarnya pada umumnya dan itu memang kita tidak boleh menolak pasien gawat darurat. Nggak boleh. Jadi memang harus. Jadi perlu digarisbawahi tidak boleh menolak pasien gawat darurat. Tidak gawat darurat. Kadang-kadang gawat darurat. Iya. Yang ada yang gawat tidak darurat. Yes. Gawat darurat. Jadi ada triasenya lah gitu. Tapi tetap kita tangani gitu ya. Yes. Mungkin persepsinya masyarakat sebenarnya ada yang keliru, ada miskomunikasi di dalam penyampaiannya ya sebenarnya. Yes. Tidak boleh. Gitu. Jadi yang penting life saving itu ya, yang life saving itu mengancam jiwa itu benar-benar harus didahulukan. Ya harus didahulukan. Darurat. Jadi ada triasenya, ada pemilahannya, ada yang gawat darurat, ada yang gawat tidak darurat. Jadi pada dasarnya sih memang kita tidak boleh ya kayak gitu ya, pasti ya. Harus dilayani itu, kalau yang seperti itu harus dilayani betul. Mungkin karena ada rujukan, karena di sini ya kok penuh jadi dirujuk itu. Nah karena di IGD kejadian seperti itu ya, itu yang menyebabkan terjadinya biasanya konflik. Nah miskomunikasi tersebut dokter itu biasanya kenapa tuh antara nakes dengan keluarga pasien atau bahkan dengan dokter biasanya terjadi konflik itu yang sering terjadi di IGD itu biasanya kenapa dokter nih? Ya. Itu memang suatu hal yang menggelikan ya buat kita ya, menggelikan dan cukup membuat prihatin buat kita lah ya, ribut antara nakes dan pasien. Di satu sisi pasien sejatinya harus alhamdulillah ya udah ditolong ya, tapi di sisi yang lain anggapan ya ini sebenarnya ada satu titik buat kita itu apa?
pemahaman pasien terhadap unsur kegawat daruratan IGD yang kurang mumpuni. Ya, mereka tidak memahami dengan baik apa yang disebut diantaranya itu triase, apa yang disebut dengan early warning system. Itu kayak mereka nggak tahu. Jadi begini, bro. Di IGD itu ada yang namanya triase ya. Triase itu jadi begitu pasien masuk ke IGD itu akan dipilah-pilahkan. Oh ini pasien gawat, oh ini pasien darurat, oh ini pasien gawat darurat, oh ini pasien perlu monitoring biasa, oh ini pasien tidak gawat tidak darurat, tidak masuk indikasi untuk di IGD gitu. Sebagai contoh, kalau pasien gawat darurat ya itu merah ya, itu pasti ditandain tuh merah ya. Garisnya ya. Iya, Garis merah, kuning, hijau di langit yang biru kan. Itu sering ditandain kayak gitu. Jadi buat teman-teman para keluarga maupun pasien itu walaupun ya di GD itu walaupun Anda itu datang pertama kali, tapi kalau Anda itu statusnya adalah pasien kategori kuning ya, tiba-tiba ada pasien datang belakangan statusnya gawat darurat, statusnya merah. Pasti Anda itu akan ditinggal dulu gitu loh. Dan prioritas kalau tenaganya cuman ya terbatas, ya pasti prioritas akan kepada pasien yang merah, yang gawat darurat ini. Nah, kadang-kadang ini merasa pasien yang kuning, saya datang duluan kok tidak ini gitu loh. Nah ini, makanya dari awal edukasi itu penting. Ya, sekali lagi dapat edukasi. Makanya saya sarankan para dokter ya, para nakes itu harus mempunyai standar kompetensi kemampuan berkomunikasi yang baik ya. Karena nih kayak apapun yang namanya dokter nakes itu selalu berinteraksi dengan pasien. Artinya apa? Kita harus mempunyai kemampuan komunikasi yang keren buat mereka. Saya pikir itu sih. Jadi kalau pasien-pasien kritis makanya ya yang sering terjadi kan gitu, pasien kurang memahami itulah ya. Makanya buat teman-teman semuanya ya, ini tuh sangat penting di apa namanya dipahami buat masyarakat semuanya. Di IGD itu ada yang namanya triase, prioritas pelayanan, bukan berdasarkan siapa yang datang duluan. Itu saya pikir itu, bro. Jadi kayak gitu ya. Kalau di IGD, misalnya nih kita datang ke IGD memang dalam kondisi pusing dan lain-lain. Kok ada lagi yang datang dengan kecelakaan atau ibu hamil, pasti akan diprioritaskan dulu. Bukan karena kita tidak menangani, tapi pasti akan ditangani. Tapi dari sisi kondisi kegawat daruratannya adalah prioritas yang terjadi kecelakaan gitu, dokter. Terus kayak gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman penonton Obseria yang ada di rumah ya, yang lagi nonton ini. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi terkait yang ada di kiri, boleh tinggalin di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Untuk selanjutnya nih dokter, apa saja sih yang termasuk kondisi emergensi BPJS ini? Ya sebenarnya gini, bro. Maaf ya. Ini titipan soalnya. Ini bukan kondisi emergensi BPJS ya. Maksudnya pasien-pasien mungkin lah ya, mungkin sekali lagi pasien-pasien yang emergensi di IGD yang ditanggung BPJS itu yang seperti apa gitu. Ya. Karena sering ada pasien merasa ditolak di IGD, ya minta rawat inap nggak boleh karena lewat IGD disuruh pulang gitu ya. Sekali lagi buat para sahabat Obseria gitu ya, bahwa untuk pasien-pasien yang menggunakan kartu BPJS, untuk yang pemondok ingin mondok melalui IGD itu ada standar-standarnya ya. Oh, gitu. Terutama kita berpedoman pada standar kebijakan BPJS, ada aturannya itu, tapi yang dilandasi dari Permenkes nomor 17 tahun 2018 kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah itu berdasarkan Permenkes nomor 47 nomor tahun 2018. Di antaranya apa? Yang betul-betul tadi yang ditanggung itu adalah benar-benar life saving ya. Artinya sebagai contoh apa? Pasien yang mengalami sesak yang berat itu ya, hipertensi yang emergensi, bukan hipertensi urgensi ya. Hiperemergensi itu yang hipertensi tensinya tinggi, ada komplikasi yang lain. Urgensi aja sebenarnya masuk ya, sebenarnya masuk. Ada pasien stroke ya, pasien stroke itu bisa nih. Ada pasien kecelakaan yang berat ya. Ada perdarahan yang hebat yang menghantam nyawa, ada terjadi penurunan kesadaran. Itu penting. Ada kejang gitu ya, kejang juga bisa masuk. Nah kadang-kadang yang sering menjadi perdebatan adalah pasien panas ini kadang-kadang. Biasa.
Orang panas menggunakan BPJS datang ke IGD. Kebetulan sampai di IGD diukur suhunya memang panas, tapi cuma 38 tanpa ada komplikasi yang lain gitu ya. Ada komplikasi yang lain. Ya ini kalau ditulis nanti di IGD ditulis oleh rumah sakit dokter IGD bahwa pasien panas suhu 38 tidak ada komplikasi yang lain, ya pasti kita mengajukan klaim ke BPJS itu pasti nggak bisa, itu pasti akan terjadi gagal klaim ya. Gagal klaim itu bisa. Jadi kalau yang 38, 39 tapi ada komplikasi yang lain yang memang mengindikasikan pasien ini dalam kondisi gawat darurat atau termasuk kategori gawat aja itu udah bisa masuk gitu ya. Ada komplikasi yang lain. Kecuali panas di atas 30, 40 lah. Kalau pasang 40 bisa, dia termasuk gawat karena bisa terjadi hipertermi, bisa terjadi kejang dan lain sebagainya. Ini jadi kalau cuman suhunya 38, 39 tanpa komplikasi apapun, ini rumah sakit itu bukannya menolak. Tapi tidak bisa klaim BPJS. Tapi tidak diklaim BPJS yang nanti akan gagal klaim. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi harus ada embel-embel lainnya kalau suhunya segitu. Ada komplikasi yang lain yang memang menunjang indikasi untuk dilakukan rawat inap. Jadi ya itu yang perlu dipahami ya buat jadi, teman-teman. Contoh aja kemarin juga saya sempat mengalami juga ya. Jadi ibu kemarin panas banget. Terjadi indikasi demam tinggi masuk IGD, ternyata setelah perawatan di IGD terjadi penurunan, tidak ada indikasi lain yang untuk rawat inap. Akhirnya kita pulang dan bayar gitu loh. Kayak panas, mual muntah lebih dari 8 kali, ada tanda-tanda dehidrasi boleh gitu. Di antaranya kayak gitu. Ya, jadi ibunya juga tetap akhirnya bayar juga gitu. Iya, kalau kayak gitu ya harus bayar umum terpaksa. Jangan komentar pasien BPJS disuruh bayar. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak ini ya. Karena tidak ada indikasi yang lain sih ya, Dok. Iya gitu. Oke, kayaknya masih ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira nih? Aduh. Yang sering jadi pertanyaan itu masalah kecelakaan itu. Biasanya, dokter nih. Biasanya di GD tuh ada tentang kecelakaan nih bisa diklaim BPJS itu gimana dokter? Kaitannya dengan kecelakaan. Ya ini buat teman-teman masyarakat semuanya, para pengguna BPJS juga perlu hati-hati ya. Jadi sistem pembayaran di dalam pasien kecelakaan itu ada dua ya. Ada dua nih ya. Ada dua ini. Ya secara pokok lah ya. Sebenarnya sih banyak ya, asuransi yang lain banyak. Tapi salah satu nih, ada yang bisa ditanggung yang dari pemerintah ya, ada yang bisa ditanggung satu oleh Jasara Harja dan satu oleh BPJS gitu loh. Nah kalau yang ditanggung oleh BPJS diantaranya adalah apa? Kendaraan biasanya. Iya, kalau yang ditanggung oleh BPJS adalah orang-orang yang diantaranya ini satu kecelakaan ganda ini. Boncengan maksudnya? Iya, bukan kecelakaan ganda itu tabrakan atau apa. Kalau kecelakaannya tunggal itu ditanggung oleh Jasara Harja. Jadi kalau yang kecelakaan ganda ya, kecelakaan ganda boleh. Kecelakaan kalau sorry salah ini. Kalau yang ditanggung BPJS itu yang kecelakaan apa ini? Ganda, tunggal. Bukan, yang kecelakaan tunggal yang BPJS. Oh BPJS. Misalnya kita naik motor, tapi nih ya jatuh sendiri itu bisa ditanggung BPJS. Bisa nanggung. Tapi kalau yang kecelakaan ganda, ini sorry kalau salah nanti bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Nanti bisa kita komentar ya. Jadi kalau yang ditanggung oleh asuransi semacam Jasara Harja itu adalah yang kecelakaan ganda ini. Double tabrakan dan lain sebagainya. Ini ngurusnya harus ada surat ke polisi dan lain sebagainya ya. Diurus Jasara Harja. Diurus Jasara Harja ya. Nah kemudian yang ditanggung oleh BPJS itu adalah kecelakaan tunggal. Dia sendirian jatuh di kamar mandi atau di mana atau sendiri kecelakaannya murni tunggal ya itu bisa nih ditanggung BPJS. Atau nih kecelakaan ganda yang ditanggung Jasa Harja itu tapi biayanya sudah melebihi dari 20 juta gitu. Jadi sisanya ditanggung BPJS gitu. Sisanya ditanggung BPJS. Jadi harus ada awalannya gitu ya. Ini yang kadang-kadang sering yang kurang dipahami oleh teman-teman ya. Jadi harus tahu memang
Jadi sekali lagi rumah sakit itu tidak menghalang-halangi, tapi segala sesuatu itu ada yang namanya syarat administrasi, bro, gitu. Ya ini yang perlu dipahami. Sekali lagi nih. Kalau kecelakaan ganda ditanggung BPJS. Walah, kecelakaan ganda ditanggung jasa raja. Jadi kayak tabrakan dan lain-lain kan harus ngurus kepolisian dan lain-lain itu bisa ditanggung oleh jasa raja. Kecelakaannya double ya antara ada lawannya. Kecelakaan tunggal Oleh BPJS. Atau sudah melebihi biaya lebih dari 20 juta. Jadi sudah habis asuransinya. Diurus secara administrasi, nah BPJS mau nanggung. Itu kan maksudnya kan? Iya, betul. Kurang lebih kayak gitu ya. Nanti boleh kalau ditulis di komentar ya, di kolom komentar yang lebih apa namanya? Ngarep takon lah. Kayak gitu lah ya. Nah, ini apa nih? Oh, semua ini ya. Karena jadi kenapa Dokter Igun kok tahu tentang semuanya ini nih? Kenapa? Dokter anestesi ya, saya itu sebenarnya seorang dokter anestesi ini, dokter bius ya. Tapi alhamdulillah saya bisa memanfaatkan diri saya untuk manfaat yang lebih banyak ya. Jadi ya memang tadi awal disebutkan saya di administrasi krem dulu kan. Iya, jadi 2013. Ya 2015 sebelum ini 2013 begitu saya lulus anestesi dengan direktur lama itu pernah saya dipercayakan untuk menangani itu gitu. Sampai akhirnya berubah menjadi tim kendali mutu, kendali biaya. Cuman untuk regenerasi kemarin di 25 diganti ya. Tapi saya tetap ada di situ selaku penanggung jawabnya. Sampai sekarang ganti personil lagi saya tetap berada di tanggung jawab karena itu berkaitan dengan bagaimana rumah sakit itu bisa mengklaim semuanya itu dengan baik ya, karena hubungannya banyak, bro. Klaim lancar, yang tahu orang rumah sakit nih kalau klaimnya lancar tinggal kelundingnya lancar kalau gitu. beliau sudah mengurusi tentang itu, nah dok kabar baik, nah itu adalah. Jadi beliau harus ada tetap di situ supaya kita juga ya enggak, sebenarnya teman-teman udah bagus banget sekarang. Di bawah bimbingan Pak Direktur juga keren sekarang, mindsetnya keren dalam memanage itu semuanya. Tentang klaim ya dok? Ya semuanya lah gitu. Iya, makanya antara pimpinan, semua pimpinan bekerja sama dengan baik dan ya alhamdulillah kemarin juga udah gitu deh dok, terima kasih. Kemarin juga clonting ya, kemarin ada kabar clonting kan, alhamdulillah ya Allah, dan saya tentunya sempat, agak, gitu, alhamdulillah ya Allah bisa nyembuh. Nah ini yang ke pertanyaan berikutnya nih, kan rumah sakit punya moto ceria ya dok, dan ada banyak juga kadang-kadang berseliweran di konten-kontennya rumah sakit, kontennya diklat itu, sudah Jepara ceria. Nah ceria itu apa? Dan filosofinya itu seperti apa dokter? Kayak gitu. Oke, terima kasih ya. Ini filosofi yang keren ya, filosofi yang keren ini. Nah, ini ada asbabun nuzulnya nih filosofi ini nih gitu. Oh iya. Kayak Al-Qur'an aja, mau nuzul Al-Qur'an ada asbabun nuzul ya gitu. Ya ini sebenarnya kalau kita berbicara ceria itu ya itu bahwa itu suatu akronim ya. Akronim dari apa itu? Cepat, efisien, efisien, ramah, ikhlas dan aman. Artinya apa? Bahwa setiap pasien yang datang di RSUD Cibarang itu harus dilayani dengan cepat. Sebagai contoh nih ya, kayak direktur kita kan ada punya kebanggaan tersendiri. Inovasinya ya. Kalau dulu orang mau masuk ke Cibarang kan daftarnya sampai ke masjid ya, sampai ke masjid sana, jauh banget itu. Nah, sekarang kita ngeliat rentetan antrian nggak ada gitu. Inovasi pelayanan ya dari 7 langkah sekarang hanya sekitar 3 atau 2 langkah. Itu cepat banget ya. Jadi sudah beres. Apalagi ruang tunggunya bagus, enak. Nah ini. Kemudian yang kedua tadi efisien ya. Efisien itu harus bagaimana kita dengan modalitas yang sedikit mungkin bisa menghasilkan suatu hal yang banyak banget ya waktunya nih. Sekarang kalau kita tidak efisien, pelayanan cepat itu bagian dari efisien itu. Artinya apa? Pasien itu kan merasa puas di sini. Dilayani di Haji Barang itu akan puas, sehingga apa? Setiap dia sakit mindsetnya apa? Haji bareng. Jadi otomatis dengan kita nanti bornya bagus terus ya, itu dia percaya lossnya cepet ya, karena dia udah aku yakin dia marinya cepet, balinya cepet ya. Kemudian yang tidak apa? Ramah. Nah ini tanda kuncinya.
pasien di Aji Barang itu harus keluar dengan ramah, SDM-nya harus ramah semuanya. Maka ada tambahan lagi nih, ada 3S, ya kan? Jadi pegawai Aji Barang itu harus mampu memberikan senyum pada kontak pertama, senyum dengan pasien, ya, harus kontak salaman nih, salam ya, harus salam ya, mengucapkan assalamualaikum atau selamat pagi, tapi itu kan doa. Ya buat pasien itu cepat sembuh dan lain sebagainya. Kita harus memberikan itu salaman. Nah, salaman itu ikatan batin ya buat kita dengan pasien, dengan pakai mantep. Wah, gue yakin nih berobat di RSUD Barang, walaupun segala sesuatu datangnya dari Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil itu ya, tapi dengan keyakinan itu akan mensupport orang itu cepat sembuhnya. Dan yang ketiga aman. Nah, ikhlas ya. Nah, ini ikhlas penting nih. Ikhlas penting. Kalau sudah kita berada dalam kondisi ikhlas ya, apalagi kita ihsan ya, bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya karena lillah ya, karena Allah, dan kita ihsan. Setiap kita melakukan, kita seperti melihat Allah, atau pada saat kita melakukan kita hakul yakin bahwa Allah itu sedang melihat kita, maka otomatis kita akan memberikan pelayanan terbaik, bro. Yang terakhir A-nya itu apa? Aman. Kalau udah kayak gitu, safety passion insya Allah terjamin safety passion, safety aman, dan lain sebagainya lah ya, seperti apa namanya, orang akan puas. Maksudnya safety, orang itu akan kembali ke sini lagi gitu loh. Branding kita, hospital branding kita bagus jadinya. Saya pikir itu, bro. Ya, jadi, mengapa dokter ngomong kayak gini? Selaku kepala diklat, bro. Ya, jadi kalau atasan saya langsung nih, beliau adalah selain dari tadi yang sudah disebutkan, beliau adalah. Jadi kalau orang rumah sakit tidak ramah dan lain-lain, saya termasuk bertanggung jawab paling besar di sini. Karena SDM yang bertanggung jawab, outputnya dari cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman. Jadi itu sebuah filosofi yang kita terapkan selama melayani di rumah sakit. Nah, yang terakhir nih, kira-kira nih ya, kira-kira nih, RSUD Barang itu pernah menolak pasien BPJS nggak sih? Kira-kira nih. Kalau menurut data sih saya nggak terlalu paham ini ya. Tapi saya sebagai orang yang berada di komite mutu gitu ya. Iya, komite mutu. Dia berada di komite mutu, saya jamin tidak ada perintah untuk menolak pasien. Tidak pernah. Tidak ada perintah untuk menolak pasien. Saya jamin itu 100%. Ya. Jadi kalau sampai terjadi penolakan, mungkin mindset anggapan aja. Sebenarnya itu bukan penolakan pasien. Jadi kalau sistem rujukan. Jadi sekali lagi, kalau ada yang merasa ditolak ya untuk pelayanan di RSUD Barang, boleh menghubungi dengan kontak person yang ada di RSUD Aji Barang. Nanti bisa dilihat di kontak pengaduan. Saya pikir itu aja, bro. Nggak mungkin lah, nggak ada ya. Nggak ada ya. Kalau ada, saya bersama direktur akan turun langsung untuk masalah ini. Langsung nih, kalau ada penolakan pasien BPJS nih, apa namanya, pimpinan langsung nih yang akan turun nih. Jadi RSUD Aji Barang tidak pernah menolak pasien BPJS. Sekali lagi, tidak pernah menolak pasien BPJS gitu. Jadi memang prinsipnya adalah keselamatan pasien nomor 1. Gitu, dokter. Kira-kira nih. Suwe iki, apa mana iki? Kira-kira nih, untuk terakhir nih. Untuk terakhir nih, buat dokter kan kepala diklat nih ya. Saran untuk kita nih ya sebagai tenaga kesehatan. Maksudnya staf yang ada di rumah sakit nih, sarannya nih untuk tenaga kesehatan dan masyarakat dari dokter nih, kira-kira apa nih? Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya, sahabat ceria pegawai RSUD Barang ya. Walaupun segala polemik kehidupan kita dalam melayani pasien ada, itu pasti karena sudah takdirnya ya, bahwa konflik itu pasti ada. Pasti ada ya. Ya, pasti ada. Tapi tetap kita tadi ceria, 3S, tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Ya, insya Allah minimalnya itu akan mengurangi konflik di antara kita dengan pasien. Kemudian yang kedua, saya sarankan teman-teman selalu upgrade ya, Iqra ya, membaca. Jadi kalau kita terkait dengan ini ya, kita membaca tentang ilmu-ilmu kita, profesionalisme, kompetensi kita itu harus benar-benar dijaga, bro. Ya, kompetensi kita. Kemudian yang tadi saya katakan, bangun bahasa komunikasi yang bagus. Jadi ini diklat nanti ke depan itu harus kita programnya kuatin bagaimana SDM nakes-nakes kita tuh mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus. Ya, iya. Jadi tidak boleh kita bentak pasien, tidak boleh kita ngomai pasien. Itu benar-benar nggak boleh. Komunikasi bagus.
membangun komunikasi yang tidak menimbulkan Masalah. ganda ya, pemahaman ganda, dan yang ketiga juga memberikan pelayanan yang empati ya. Kalau kita bisa memberikan pelayanan empati seandainya dia itu saya Iya, itu. iya. Itu bagus sekali buat para nakes. Oke. Mungkin ada satu lagi buat masyarakat juga penting ya. Karena kalau kita timbal balik buat kita kayak gini ya, hanya dari nakesnya tok itu ya kadang-kadang sulit ya. Makanya untuk masyarakat ini ya, kalau untuk masyarakat itu pahami ya. Jadi kalau masuk ke rumah sakit pahami dengan sistem pelayannya, yaitu tadi aturan-aturannya. Kita peserta BPJS, ya aturan BPJS yang terkait dengan BPJS itu seperti apa? Kartunya harus aktif, ke IGD yang memenuhi standar masuk pasien gawat darurat. Di antaranya ada sistem rujukan, FKTP ya harus dipenuhi. Insya Allah ya gitu semuanya akan lancar. Kayak tadi kecelakaan, mana yang harus jasa harja, lewat jasa harja, mana yang BPJS. Ya insya Allah itu kalau itu terpenuhi ya insya Allah semuanya lancar. Kemudian yang kedua, buat para masyarakat jangan ragu ya untuk bertanya kepada para petugas nakes ya, karena saya katakan kalau tidak tahu tempat berkunjung aja nih salah satu SPO kita itu, kalau cuma menanya katakanlah di ruang mana sih, kalau memang nggak perlu minta diantar sampai ke tempatnya, itu prosedur kita. Dan pegawai RSUD Jatibarang siapapun harus mau mengantarkan sampai ke tempat yang dituju. Jadi bertanyalah apalagi tentang penyakit ya, sehingga mudah-mudahan akan dijelaskan secara kompeten. Dan yang terpenting bro, ini yang terpenting sekali bro, apalagi ini bulan Ramadan ya, apalagi ini di bulan Ramadan. Dalam menghadapi segala sesuatu itu hendaknya kita itu jangan emosi, jangan mengedepankan emosi, jangan mengedepankan ego ya, tapi apa? Kita itu harus sabar ya. Harus sabar ya. Ini jelas banget ini ya. Jelas banget bahwa kita tuh harus sabar ya. Jadi dalam Al-Qur'an juga ada tuh di surat apa itu? An-Anfal 46 ya. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin ya. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi insya Allah nih kalau segala sesuatu dilandasi rasa sabar ya, semuanya itu akan berakhir endingnya itu biasanya bagus. Karena apa? Kita harus tawakal itu bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu ini pahami terus lah. Pokoknya tuan pahami terus. Insya Allah ya. Kalau kita bisa memahami itu ya semuanya nih akan happy endingnya ya. Walaupun seandainya ya mudah-mudahan meninggal di rumah sakit pun disambut dengan happy. Karena walaupun ayah pun kondisi kritis di Haji Barang salah satu SPO-nya, bagaimana orang-orang yang meninggal di rumah sakit pun bisa dalam kondisi husnul khotimah. Ini yang sudah kita ajarkan di para perawat nakes-nakes kita. Kalau ada kritis terakhir nih bisikin la ilaha illallah, biar kalimat itu, tauhid itu yang didengar terakhir kali oleh pasien. Ini salah satu SPO kita itu seperti itu. Jadi insya Allah lah bro, kalau rumah sakit ya, itu yakinlah bahwa rumah sakit itu adalah mitra ya, mitra dari masyarakat untuk apa? Untuk mencapai kesehatan bersama. Jadi jangan ragu, sekali lagi saya Igun Winarno ya mengajak jangan ragu untuk berobat ke RSUD Haji Barang. Saya pikir itu bro. Ya, walaupun dan semua itu pasien BPJS berobatlah di sini. Nggak usah takut, pasti dilayani dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Kita punya moto ceria, kita melayani pelayanan dengan ceria, cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman. Fasilitasnya juga sudah kita upgrade ya dokter. Iya kayak hotel kita loh, udah kayak mall itu. Ruang tunggunya itu udah kayak mall. Kita bisa naik ke lantai 2 polinya juga bisa lewat eskalator. Fasilitas lain juga banyak sekali, ada taman bermain kayak gitu ya. Nah ini inovasi dari direktur kita, Dr. Nugroho ini. Itu ketika menghadapi masalah, perlu terima kasih ya bro, ke Dr. Nugroho itu. Terima kasih Pak Direktur untuk inovasi-inovasinya yang sudah ada di RSUD Haji Barang gitu ya. Terus yang terakhir adalah selalu jadi orang yang sabar. Hadapi masalah itu dengan tidak emosi dan sabar. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Terima kasih Dokter Igun. Terima kasih sama-sama, sangat asik sekali kita obrolan kita tadi. Untuk narasumber hari ini adalah orang yang sangat spesial. Beliau ada penulis buku. Buat kalian yang pengen bukunya juga jangan lupa untuk klik link yang ada di bawah. Nanti silakan. Buku terbaru apa dok? Kira-kira nih yang akan rilis? Yang akan rilis insya Allah ini ada salah satu ya, Nugwes. Jadi ada buku yang terbaru. Iya, yang berapa tentang manajemen rumah sakit ya, berdasarkan before after ini ya. Nanti. Di belakang sudah banyak sekali tertumpuk hasil karya beliau. Tungguin buku yang akan rilis terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita ketemu lagi di dalam Obseria, obrolan seru dan
ceria. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.